Assalamualaikum, semangat pagi Indonesia. Pada pagi yang cerah hari ini, senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, kami ingin memberikan sharing lagi. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin mendoakan kepada Bapak Ibu, semoga di pagi hari ini Bapak Ibu diberikan kesehatan, kemudian diberikan kelancaran, dan diberikan kesuksesan dalam melakukan aktivitas di pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, materi yang kami sharingkan ini merupakan materi kelanjutan dari materi-materi yang kemarin kita sudah bahas. Dari materi yang pertama sampai materi yang ketujuh. Dan materi yang ke-8 pagi hari ini akan membahas materi yang sangat luar biasa, sehingga Bapak Ibu sekalian, alangkah indahnya jika Bapak Ibu mengikuti materi dari awal sampai materi yang ke-7, supaya di materi yang ke-8 Bapak bisa mengikuti materi ini dengan sempurna. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum share, like, and comment, kami persilakan, karena materi yang akan kami berikan ini akan berkelanjutan. Jadi kalau Bapak sudah share, like, and comment serta subscribe, maka Bapak Ibu akan menerima notifikasi secara langsung dan Bapak bisa mengupdate materi yang kami berikan. Baik Bapak Ibu sekalian, materi ini sangat fenomenal dan materi ini merupakan basic, merupakan awal dari bagaimana Bapak bisa menggali potensi yang Bapak miliki, baik potensi fokus, kemampuan, kemauan, komitmen, integritas, dan lain-lain. Dan ini Bapak Ibu sangat berpengaruh sekali jika Bapak Ibu mengikuti materi kami hari ini Bapak Ibu, maka ini merupakan puncak dari materi-materi yang kami berikan. Bukan berarti materi ini merupakan materi terakhir, tapi ini materi dasar awal untuk Bapak menaikkan diri, level, menaikkan kualitas, menaikkan kemampuan, dan lain-lain. Jadi merupakan awal ketika Bapak Ibu mau mengupgrade kemampuan tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, karena materi ini sangat luar biasa, kami ingin Bapak Ibu fokus dan ikuti materi ini sampai akhir. Dan saya ucapkan kepada Bapak Ibu, selamat datang buat Bapak Ibu yang pertama kali hadir mengikuti materi ini. Dan jangan sampai Bapak Ibu mengikuti materi tidak sampai tuntas, sehingga bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali, jangan lupa Bapak Ibu melihat, mendengarkan langsung materi pertama sampai yang ke-7. Baik Bapak Ibu, tanpa panjang lebar kita langsung saja kepada materi. Dan materi ini kita akan membahas sebuah kemampuan bagaimana Bapak Ibu bisa menggerakkan benda tanpa menyentuhnya. Dan materi ini jujur sangat sulit kami sampaikan, karena kami tidak memberikan artinya tidak langsung bertatap muka kepada Bapak Ibu, dan ini melalui media sosial. Tapi tidak mengurangi semangat kami untuk memberikan materi ini, dan
Saya berharap Bapak Ibu bisa melakukan apa yang telah kami sampaikan dan Bapak bisa sukses, bisa menggerakkan benda tanpa harus menyentuhnya. Baik Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, untuk menggerakkan benda tanpa menyentuhnya, Bapak butuh satu gelombang, dan kami ulangi lagi, gelombang ini merupakan gelombang yang luar biasa untuk bisa memberikan energi yang luar biasa sehingga Bapak mampu menggerakkan benda tersebut. Nah, gelombang yang tepat adalah bernama gelombang alfa, di mana gelombang alfa bekerja sesuai apa yang Bapak inginkan. Bapak Ibu sekalian, gelombang alfa dalam hal ini adalah tempat Bapak Ibu mengelola energi yang positif, sehingga ketika Bapak Ibu mengetahui cara bekerjanya gelombang alfa, maka Bapak Ibu mampu menggerakkan benda tanpa harus menyentuhnya. Jadi Bapak Ibu, perlu kami garis bawahi bahwa kami tidak memberikan trik manipulasi, tapi ini merupakan trik murni yang kami berikan, dan ini bisa Bapak terima sebagai alat Bapak Ibu mengukur tentang bagaimana Bapak bisa melakukan aktivitas dengan cara yang lebih baik dan hasilnya luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke apa sih manfaat yang Bapak terima ketika Bapak bisa menggerakkan benda tanpa menyentuh. Yang pertama adalah ketika Bapak bisa menggerakkan benda tanpa menyentuhnya dengan metode yang kami berikan, yaitu pertama adalah Bapak bisa menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu bisa menyeimbangkan antara kerja otak kiri dan otak kanan, maka Bapak Ibu bisa mengontrol diri. Bagaimana Bapak bisa memanfaatkan seefektif dan seefisiensi dari kedua kekuatan tersebut, baik kekuatan dari otak kiri maupun kekuatan otak kanan. Dan akhirnya Bapak Ibu bisa memaksimalkan otak kanan sebagai media yang tepat untuk memaksimalkan potensi yang Bapak Ibu miliki. Jadi Bapak Ibu, menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan itu sangat dibutuhkan supaya Bapak Ibu bisa bekerja secara efektif dan efisien. Itu yang pertama yang nanti Bapak Ibu akan terima ketika Bapak bisa menggerakkan benda tanpa menyentuh. Yang kedua Bapak Ibu bisa mengontrol emosi dan bisa mengontrol juga emosi spiritual. Jadi ada emosi secara langsung dan ada emosi spiritualnya. Artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mampu menggerakkan benda, diharapkan Bapak Ibu bisa mengontrol dan mengontrol yang kami maksud di sini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menyeimbangkan kerja emosi dan kerja spiritual. Ketika Bapak bisa mengelola dua kekuatan tersebut, maka Bapak bisa menjadi orang yang sangat bijaksana. Jadi harapan kami Bapak Ibu, kemampuan ini Bapak bisa terima dan Bapak rasakan ketika Bapak mampu menggerakkan benda tanpa harus menyentuh. Itu yang kedua. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mampu mengontrol kedua kekuatan tersebut, maka Bapak akan lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya adalah manfaat yang Bapak akan terima adalah
Bapak Ibu akan bisa mengendalikan otak kiri dan otak kanan. Jadi mengendalikan ini Bapak Ibu sangat unik. Banyak orang melakukan atau melakukan sesuatu, tapi mereka salah menggunakan hal yang tepat untuk apa yang tepat untuk bekerja yang Bapak inginkan. Misalnya begini, ketika Bapak ingin belajar menghitung berarti menghitung dari 1, 2 sampai 10, kemudian sampai 100, 200, sampai 1000, 2000, sampai ratusan bahkan jutaan. Itu Bapak Ibu membutuhkan otak yang, dalam hal ini Bapak membutuhkan otak kiri. Ketika Bapak sudah bisa memahami tentang bagaimana menghitung yang tepat dari 1, 2 dan selanjutnya, dan Bapak bisa menyimpan data yang Bapak inginkan ke dalam pikiran Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika Bapak sudah menerima secara detail dan jelas, Bapak masuk ke otak yang lebih besar, yaitu otak kanan. Nah, ketika Bapak Ibu masuk ke otak kanan, Bapak Ibu sudah tidak perlu menganalisa lagi, tinggal Bapak Ibu bagaimana menyimpan memori yang Bapak ingat, sehingga ketika Bapak Ibu menyimpan di otak kanan, maka Bapak Ibu akan mengalami kemudahan, dan biarkan otak kanan menyimpan di tempat yang ia inginkan. Jadi Bapak Ibu mengendalikan otak kiri dan otak kanan itu sesuai dengan proporsinya masing-masing. Artinya Bapak harus bisa mengendalikan batasan otak kiri dan batasan otak kanan. Bisa memisahkan mana kerja otak kiri dan mana otak kanan. Jadi memang tidak mudah ketika Bapak bisa memilah-milih mana kerja otak kiri dan otak kanan. Tapi dengan Bapak melatih menggerakkan benda tanpa menyentuhnya, akan membantu dan mensupport langsung supaya Bapak bisa mengendalikan otak kiri dan otak kanan. Itu yang Bapak terima materi manfaat yang ketiga. Berikutnya Bapak Ibu, manfaat yang berikutnya adalah Bapak bisa menyeimbangkan kerja organ tubuh. Ya, perlu kami garis bawahi bahwa ketika Bapak Ibu bisa bekerja, bisa menggerakkan benda tanpa menyentuhnya, Bapak Ibu akan merasakan secara langsung dan tidak langsung bahwa fungsi organ tubuh itu bekerja sangat efektif dan efisien. Kebanyakan orang ketika belajar tentang bagaimana menggerakkan benda, dan ini di awal-awal, mereka mengalami kesulitan sehingga kerja organ di dalam tubuh itu tidak beraturan. Denyut jantung itu akan bekerja sangat keras ketika Bapak Ibu sedang melakukan aktivitas bagaimana menggerakkan benda tanpa menyentuhnya. Dan itu Bapak Ibu sangat luar biasa, sehingga Bapak Ibu harus mengendalikan kerja dari organ tubuh Bapak Ibu sekalian. Belum yang lain Bapak Ibu tentang saraf di kepala. Ketika Bapak ingin menggerakkan sebuah benda dan benda itu tanpa disentuh, maka saraf di kepala akan luar biasa tegang.
dan itu wajar Bapak Ibu, karena itu masih di awal. Ketika Bapak Ibu sudah bisa mengendalikan dengan sempurna Bapak Ibu, maka keseimbangan kerja organ di dalam tubuh Bapak Ibu, baik saraf, otot, dan darah itu akan bekerja efektif, efisiensi, dan mereka bekerja sesuai dengan fungsi mereka masing-masing. Sehingga Bapak Ibu sekalian, menggerakkan benda tanpa menyentuhnya itu sangat luar biasa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yang kelima, ketika Bapak bisa menggerakkan benda tanpa menyentuhnya, Bapak bisa memaksimalkan kerja gelombang alfa dan otak kanan dalam hal ini. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Ternyata gelombang alfa butuh butuh support dari kita supaya mereka dalam hari ini gelombang alfa bisa bekerja sesuai dengan apa yang merupakan tugas dari gelombang tersebut. Sehingga Bapak Ibu sekalian, memaksimalkan kerja gelombang alfa itu butuh support, dan menggerakkan benda merupakan salah satu support terbaik untuk bagaimana Bapak memaksimalkan kerja gelombang alfa. Jadi banyak di antara kita tidak sadar dan menganggap ini hal yang biasa-biasa saja. Padahal kami melihat Bapak Ibu, ketika Bapak bisa menggerakkan benda tanpa menyentuhnya, maka gelombang alfa akan bekerja secara otomatis, bekerja sesuai dengan apa yang Bapak inginkan, dan itu akan diberikan kemudahan dan sangat efektif bekerjanya gelombang alfa tersebut. Jadi memaksimalkan potensi gelombang alfa itu butuh support, dan salah satu cara untuk mensupport gelombang alfa supaya maksimal adalah Bapak bisa menggerakkan benda tersebut. Jadi ketika gelombang alfa ini sudah bekerja dengan maksimal dan sesuai dengan apa yang Bapak inginkan, maka hasilnya sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, manfaatnya berikutnya adalah yang keenam, yaitu Bapak lebih semangat dan fokus. Jadi semangat bagian terpenting dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak memiliki memiliki kelesuan dalam melakukan aktivitas, maka dengan belajar bagaimana menggerakkan benda tanpa menyentuhnya, Bapak akan memiliki kemampuan dan kemauan yang luar biasa, dan itu akan menimbulkan semangat yang luar biasa. Dan yang paling penting Bapak Ibu bisa fokus menyelesaikan apa yang Bapak inginkan. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke materi inti tentang bagaimana Bapak Ibu menggerakkan benda tersebut tanpa menyentuhnya. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan diri secara serius, karena ketika Bapak Ibu ingin menggerakkan benda, Bapak Ibu harus menyiapkan secara totalitas kemampuan yang Bapak Ibu miliki. Jadi Bapak Ibu harus mulai melakukan mempersiapkan secara serius, mempersiapkan secara maksimal supaya Bapak bisa melakukan atau menggerakkan benda ini tanpa ada gangguan. Nah, yang Bapak perlu persiapkan yaitu adalah Bapak duduk manis. Duduk manis itu apa ya? Duduk bersila atau Bapak duduk di atas kursi, kemudian badan tegap, dan yang paling penting adalah Bapak melakukan doa sebelum Bapak Ibu mulai.
Jadi persiapkan diri Bapak Ibu supaya ketika Bapak Ibu ingin menggerakkan sebuah benda, Bapak Ibu bisa merasakan langsung aksi dan reaksi yang akan timbul ketika Bapak Ibu bisa menggerakkan benda tersebut. Jadi persiapan yang Bapak harus lakukan itu dilakukan secara maksimal. Jadi jangan menganggap ini hal yang biasa-biasa saja, tetapi ini bukan kegiatan yang luar biasa. Jadi persiapkan diri secara maksimal Bapak Ibu supaya hasilnya akan luar biasa. Nah, persiapan yang pertama adalah Bapak harus duduk bersila, kemudian tarik nafas, serta Bapak Ibu masuk ke gelombang alfa. Dan tentang bagaimana Bapak Ibu masuk gelombang alfa, Bapak Ibu tarik nafas. Ini pertama ya Bapak Ibu. Jadi duduk bersila, kemudian tarik nafas, kemudian Bapak masuk ke gelombang alfa. Ya. Dan itu harus Bapak lakukan. Duduk bersila itu duduk yang benar-benar nyaman dari otot kepala, dari saraf, otot dan saraf bagian kepala sampai otot saraf di bagian kaki itu semuanya dalam kondisi rileks. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar rileks, santai, kemudian nyaman. Itu yang Bapak harus lakukan. Jadi bukan hanya sekadar duduk saja kemudian tarik nafas, tapi Bapak berusaha secara maksimal bagaimana Bapak Ibu bisa rileks, kemudian nyaman, dan Bapak Ibu bisa memaksimalkan kemampuan yang Bapak Ibu miliki. Jadi duduk bersila, tarik nafas dan masuk ke gelombang. Berikutnya adalah Bapak fokus dan berdoa. Jadi karena Bapak Ibu ingin menggerakkan sebuah benda Bapak Ibu, maka ini jangan sampai Bapak Ibu tinggalkan, yaitu fokus kemudian dan berdoa. Fokus dan berdoa. Fokus itu artinya bahwa tidak ada aktivitas lain selain aktivitas hari ini, yaitu bagaimana cara menggerakkan benda tanpa menutup. Jadi jangan lihat kanan kiri. Biasanya ketika Bapak ingin menggerakkan sebuah benda, itu ada saja gangguan yang timbul karena itu akan mengecokkan fokus Bapak Ibu sekalian. Adalah pintu yang kebuka, ada saja. Dan itu merupakan ujian pertama ketika Bapak Ibu ingin fokus. Termasuk hari ini Bapak Ibu saya memberi materi pun diganggu, sehingga fokus juga dibutuhkan. Yang itu artinya ada yang bersuara, ada yang bergerak berdiri. Itu tidak masalah Bapak Ibu. Jadi tetap fokus, dan yang paling penting adalah Bapak Ibu berdoa. Ya, baik, fokus dan berdoa. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, kendalikan emosi dan tetap fokus. Kendalikan emosi dan tetap fokus. Jadi ini sangat luar biasa Bapak Ibu, karena yang akan kami berikan materi ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menggerakkan benda sehingga Bapak Ibu bisa mengendalikan emosi. Ya, kita akan coba contohkan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa melihat secara langsung bagaimana saya bisa menggerakkan benda tanpa menutupnya. Nah, ini adalah contoh. Ini adalah tali Bapak Ibu. Nah, ya. Ini tali, ini benda, ini kelereng Bapak Ibu, dan ini tali. Lihat tangan saya. Saya berusaha untuk tidak menggerakkan tangan, dan harapan saya benda ini bisa bergerak. Saya berusaha ya, jadi perhatikan.
Ini kondisi bendanya diam, dan saya minta benda ini berputar. Perhatikan gerakannya. Ya. Ya. Perhatikan, benda ini bergerak dan berputar. Jadi Bapak Ibu, ini saya berusaha untuk tidak menggerakkan tangan saya, tapi benda ini bergerak sesuai dengan apa yang saya inginkan, yaitu berputar. Sangat cepat. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalau benda ini bergerak dengan cepat, sangat luar biasa, emosi Bapak mulai tegang, mulai tinggi sekali, sehingga Bapak Ibu harus sewaktu-waktu tarik nafas supaya Bapak Ibu bisa mengendalikan saraf, otot, dan lain-lain, dan Bapak Ibu bisa menekan emosi. Ya, tiba-tiba Bapak Ibu, benda ini maju mundur. Bapak bayangkan, tiba-tiba maju mundur. Ketika Bapak Ibu melihat benda ini bergerak maju mundur, Bapak Ibu, itu emosi sangat tinggi sekali, dan benda ini akan maju mundur sangat cepat sekali, maju mundur, maju mundur. Ya, dan ini tegang di leher, tegang, kemudian di kepala tegang, kemudian saraf juga tegang. Dan Bapak Ibu, saya harapkan Bapak bisa mengendalikan itu. Dengan cara bagaimana? Bapak Ibu tarik nafas. Tiba-tiba dia ke kanan ke kiri, ya, kanan kiri. Rasakan Bapak Ibu gerakannya. Dia mulai melakukan aktivitas kanan kiri. Ya, lihat Bapak Ibu, ke kanan dan ke kiri. Saya berusaha untuk tidak menggerakkan tangan saya supaya bisa kelihatan bahwa saya berusaha. Ya, walaupun ada sedikit pengaruhnya Bapak Ibu, dia melakukan gerakan tiba-tiba ke kanan dan ke kiri. Oke, rasanya luar biasa, karena ini ujian kita untuk fokus dan mengendalikan. Oke, kanan kiri, terus kanan kiri, kemudian tiba-tiba berputar lagi sangat cepat. Oke, berputar sangat cepat dan luar biasa. Sampai Bapak Ibu lihat saya tegang sekali, bagian leher, kemudian bagian perut bergerak dengan cepat. Iya, terus dia bergerak dengan cepat, sangat cepat sekali, semakin cepat. Saya berusaha untuk tidak menggerakkan tangan Bapak Ibu, dan ini luar biasa mengendalikannya. Sekarang maju mundur. Sangat tegang sekali, otot di bagian leher dan tangan, dan otot di bagian tali ujung di tangan saya, jari telunjuk dan jempol itu sangat tegang sekali. Karena apa? Karena saya menekan supaya tidak melakukan aktivitas gerakan, artinya saya berusaha untuk diam, tangan saya hanya memegang saja. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Kemudian berputar lagi. Ya. Oke, sangat cepat sekali, sangat cepat sekali, sangat cepat sekali. Tiba-tiba berhenti. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, aktivitas untuk menggerakkan benda dengan sangat luar biasa. Itu membutuhkan fokus, dan Bapak Ibu harus mengendalikan hal dalam hal ini. Saya cukup keringatan dan sambil bicara, dan saya langsung praktek. Ini suatu kedua kegiatan yang secara langsung saya live, dan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu bisa mengendalikan dua kegiatan sambil bicara, sambil memberikan materi, sambil mengingat-ingat, kemudian sambil menggerakkan benda. Dan itu luar biasa.
Jadi Bapak Ibu, cara yang Bapak harus lakukan untuk bisa menggerakkan benda adalah, yang pertama adalah Bapak masuk gelombang alfa. Tarik nafas, buang nafas. Tarik lagi, buang nafas lagi. Kemudian Bapak pejamkan mata. Kemudian Bapak berdoa kepada Yang Maha Kuasa, ya Allah, saya mau masuk ke gelombang alfa dan berikan kemudahan kepada saya untuk bisa menggerakkan benda yang saya inginkan. Berikan saya kemampuan. Itu yang Bapak lakukan. Jadi tarik nafas, tutup mata. Ya, sudah selesai. Kemudian Bapak tarik nafas lagi supaya Bapak fokus, relax. Jadi supaya tidak tegang Bapak Ibu, kaki, tangan, leher, kepala, hidung, mata, kemudian tenggorokan dan lain-lain, badan Anda Bapak Ibu, supaya dia relax. Tarik nafas lagi sampai 3 kali. Kemudian buang lagi. Kemudian tarik nafas lagi, buang lagi. Nah, setelah itu Bapak pegang. Nah, Bapak Ibu, perhatikan. Ketika Bapak Ibu sudah pegang, Bapak sudah tarik nafas tadi, ya. Tarik nafas pelan sedikit saja, jadi nggak usah pelan aja, coba lihat mulut saya. Oke, tahan di perut, tahan di dada atau di perut boleh, tahan sebentar, kemudian buang. Ya, sekarang lihat bendanya. Jadi ini benda, Anda lihat Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu berkata dalam hati. Jadi ada 3 gerakan, berputar, kemudian kanan kiri, kemudian maju, kemudian yang terakhir adalah berhenti. Jadi ada 4 kegiatan, berputar, maju, kanan kiri, dan berhenti. Nah, untuk menggerakkan ini Bapak Ibu, Bapak lihat bendanya. Jadi Bapak lihat bendanya, kemudian tatap, dan Bapak Ibu fokus. Mulai dalam hati Bapak katakan, misalkan Bapak ingin benda ini berputar. Oke, dalam hati berkata berputar. Oke, berputar. Dalam hati Bapak Ibu berputar semakin kencang. Semakin kencang. Ingat, kalau bisa ditahan napasnya ditahan, jangan dilepas, karena ketika Bapak lepas maka Bapak sudah tidak bisa mengendalikan. Tahan perut pelan, kemudian semakin cepat. Jadi ketika Bapak Ibu sudah bisa menggerakkan sebelahan-lahan, kemudian semakin cepat lagi, dan sangat cepat sekali. Oke, ingat, ketika Bapak sudah bisa menggerakkan semakin cepat, berikutnya adalah maju mundur. Tarik nafas lagi, kemudian maju mundur. Maka di situ Bapak Ibu akan bisa merasakan. Jadi tarik nafas, kemudian Bapak Ibu lihat benda tersebut, kemudian ucapkan dalam hati. Ada 4, kanan kiri, kemudian maju mundur, kemudian berputar. Dan yang terakhir adalah berhenti. Nah, itu caranya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kendalikan emosi dan tetap fokus. Karena di sini adalah ujian Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan aktivitas bagaimana menggerakkan benda. Di sini, di poin yang ketiga ini, kendalikan emosi dan tetap fokusnya sangat luar biasa. Bapak akan diuji apakah Bapak mampu mengendalikan emosi dan tetap fokus. Mudah-mudahan Bapak bisa melakukan dan Bapak berhasil. Jika Bapak Ibu nanti mengalami kendala, Bapak bisa konsultasi kepada kami. Silakan Anda komen di YouTube HDR TV, nanti akan kami coba jawab. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melakukan.
Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu, ini merupakan materi basic, jadi ini menggerakkan benda dengan seutas tali. Ini merupakan basic Bapak Ibu. Kita akan bicara lebih jauh tentang bagaimana menggerakkan benda dengan tidak pakai tali dan lain-lain. Nanti itu materi kelanjutan Bapak Ibu. Jadi kendalikan emosi dan tetap fokus. Ini tagline-nya, supaya Bapak Ibu ingat ketika tidak berhasil, kendalikan emosi Bapak Ibu. Kalaupun berhasil, Bapak juga tetap harus mengendalikan emosi supaya Bapak Ibu tetap stamina tubuh Bapak Ibu tetap terkendali. Kemudian darah yang Ibu rasakan dalam tubuh Bapak Ibu tidak tinggi, jadi tetap mengalir seperti apa yang Bapak inginkan. Jadi normal saja. Tapi ketika Bapak tidak bisa mengendalikan, maka luar biasa Bapak, sarafnya tegang, darahnya naik, kemudian emosinya meluap-luap. Oke Bapak Ibu, yang ketiga dan yang keempat adalah arahkan benda supaya bergerak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, mengarahkan benda supaya bergerak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu itu butuh kemauan dan butuh ketegasan. Bapak melatih diri Bapak supaya Bapak memiliki kemauan untuk menggerakkan benda supaya bisa bergerak, dan Bapak harus memiliki ketegasan bahwa ini harus bisa. Jadi arahkan benda itu sesuai supaya benda itu bergerak. Jadi Bapak harus tegas dan Bapak punya kemauan. Pokoknya harus bisa. Lakukan. Fokus dan kendalikan emosi dan tetap fokus. Jadi semangat, kemauan itu harus Bapak kendalikan. Berikutnya Bapak Ibu, jangan pernah menyerah dan terus mencoba. Jadi kalau Bapak Ibu belum berhasil ketika melakukan aktivitas yang tadi menggerakkan benda tanpa menyentuhnya, belum berhasil, Bapak harus coba terus karena itu akan sangat berguna nanti Bapak Ibu ketika Bapak akan fokus. Itu akan Bapak rasakan langsung. Ketika Bapak akan menyelesaikan sebuah pekerjaan, menyelesaikan sebuah tugas, itu akan terrefleksi langsung. Aktivitas Bapak Ibu waktu latihan akan langsung terrefleksi dan Bapak akan melakukan sangat luar biasa. Jadi akan bekerja secara otomatis. Bapak akan menjadi fokus, bisa, fokus dan lain-lain. Nah, alat ukurnya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menggerakkan benda. Jadi ketika Bapak bisa menggerakkan benda dengan sangat cepat dan tiba-tiba bisa berhenti, sangat cepat lagi, bisa berhenti lagi, kemudian berubah haluan kanan kiri terus berputar, berhenti tiba-tiba, dan itu bisa Bapak lakukan dengan santainya, berarti Bapak bisa mengendalikan emosi dan bisa mengendalikan fokus, dan Bapak bisa menempatkan diri Bapak Ibu sesuai dengan Bapak yang inginkan. Ini manfaat yang Bapak akan terima, dan itu akan Bapak rasakan ketika kemampuan untuk menggerakkan sebuah benda itu Bapak sudah latih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sangat luar biasa dan ini simpel sekali Bapak Ibu. Menggerakkan benda dengan gelombang alfa ini sangat simpel, tapi efeknya sangat luar biasa kepada diri Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan pernah menyerah dan terus mencoba. Yang terakhir, harapan saya adalah Bapak harus tetap mencoba. Dan saya yakin ketika Bapak Ibu mencoba terus menerus, pasti Bapak bisa. Kebanyakan orang Bapak Ibu itu menyerah di perjalanan, di setengah perjalanan, karena ada sesuatu hal yang membuat Bapak Ibu berhenti. Dan kami berharap Bapak Ibu kali ini adalah untuk melatih fokus dan bagaimana mengendalikan emosi. Bapak harus berhasil.
Dan kami yakin Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah merasakan langsung sensasi menggerakkan benda dan itu Bapak bisa lakukan, maka yang terjadi adalah Bapak akan sangat luar biasa. Dan yang paling penting, Bapak akan bisa merasakan bahwa mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran, mengendalikan gelombang alfa, mengendalikan aktivitas itu sangat diperlukan. Dan latihan yang tepat adalah bagaimana Bapak bisa menggerakkan benda. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan saya yakin Anda pasti mau mencobanya. Lakukan secara maksimal dan jangan pernah menyerah. Oke, Bapak Ibu, saya cukupkan sekian saja materi yang ini, bagaimana cara menggerakkan benda. Tapi sebelum saya akhiri Bapak Ibu, ini merupakan metode bagaimana Bapak Ibu tetap fokus dan bisa mengendalikan hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa Bapak Ibu share, like, and comment. Karena materi-materi berikutnya butuh notifikasi. Jadi ketika Bapak sudah subscribe dan bunyikan loncengnya, maka materi-materi berikutnya akan Bapak terima langsung. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa dan selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Anda.